أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan syukur itulah akan bertambah kebaikan yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa syukur itu pula kebaikan itu bisa jadi akan direnggut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khususnya di hari Jumat yang penuh berkah ini, mari kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena satu masa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha meminta untuk didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bayangan kita, kalau Nabi yang mendoakan kita, mungkin kita akan meminta agar masuk surga, terhindar dari api neraka, dan sebagainya dan sebagainya. Subhanallah. Apa doa Nabi Muhammad SAW kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkharat, ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampunilah dosanya Aisyah, apa yang telah lalu dan yang akan datang. Ma'alanat, apa yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ketika mendengar doa itu diucapkan oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ibunda Aisyah tersenyum bahagia. Subhanallah. Lalu Nabi kemudian berkata kepada Ibunda Aisyah, ayasurruki du'ai ya Aisyah? Apakah doaku tadi membuat engkau bahagia? Lalu kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, wa ma liya la asurruni du'auka ya Rasulullah? Apa yang menghalangi aku untuk tidak bahagia karena doa yang kau panjatkan itu, wahai Nabi? Subhanallah. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca konteks hadis tadi, rupa-rupanya tujuannya, maksudnya hanya diberikan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan Ibunda Aisyah sangat-sangat begitu bahagia dengan doa tersebut. Subhanallah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutan daripada hadis itu, wallahi ya Aisyah. Demi Allah ya Aisyah. Innahu la du'ai li ummati fi kulli duburi salah. Aisyah, demi Allah, ketahuilah, doa tadi adalah doa yang aku panjatkan untuk umatku setiap aku sholat. Subhanallah. Nabi yang belum berjumpa dengan kita, belum kenal siapa kita,
Bahkan tidak tahu kita hari ini siapa. Tapi sudah lebih dulu mendoakan ampunan kepada kita. Subhanallah. Tapi hari ini kita akan menemukan banyaknya umat Nabi Muhammad SAW lupa akan nabinya Muhammad SAW. Bahkan mungkin tidak mengetahui hal-hal detail tentang dirinya, tentang nabinya. Bagaimana nabi kita berbicara, bagaimana nabi kita dalam bermuamalah, bagaimana nabi kita dalam kesehariannya. Sehingga wajar kalau hari ini umat Islam jumlahnya banyak, tetapi bagaikan buih di lautan. Tidak punya kekuatan, tidak punya power, tidak punya pegangan yang kuat, karena dia tidak bersandar kepada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia tidak bersandar kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan hari ini kita mulai melihat orang membangga-banggakan selain daripada Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sudah selayaknya memang kita mempelajari dan terus mendalami bagaimana Rasulullah SAW menjadi teladan kita. Maka pada kesempatan yang berbahagia, yang penuh berkah ini, khatib ingin mengangkat sebuah tema berkaitan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menorehkan, mentitahkan cara Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kalau ini berhasil kita copy paste, berhasil untuk kita teladani, insyaallah kita juga akan menjadi umat-umat yang disempurnakan hidupnya di dunia dan di akhirat, insyaallah taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam konsep pendidikan Islam tidak bisa terlepas dari yang namanya guru. Bahkan dalam Islam, dalam Quran, guru adalah ruh, inti daripada pendidikan itu sendiri. Guru darinya lah akan lahir keberkahan ilmu itu mengalir. Maka kita sering dengar perkataan para ulama kita, al-ilmu bit-talab wal barakatu fil ilmi bil khidmah. Ilmu itu dengan cara meminta, mencari, berusaha. Tetapi ingat, keberkahan ilmu itu hanya engkau akan dapatkan lewat keberkahan gurumu. Menariknya, ternyata metode pembelajaran Islam, metode pembelajaran Nabi kita Muhammad SAW, apa yang Allah sampaikan, tuliskan, abadikan di dalam Al-Quran, hari ini berbeda. Betapa banyak lembaga-lembaga, bahkan sekolah-sekolah yang lebih sulit, lebih susah, lebih sibuk untuk mencari metode-metode dan bahkan berlomba-lomba untuk memperbaiki sistem yang ada. Padahal, subhanallah, bagaimana Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Oh, ternyata pendidikan di dalam Islam tidak dengan metode yang terbaik, tidak diawali dengan materi kurikulum yang terbaik, tetapi diawali dengan Ar-Rahman. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar utamanya adalah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Sehingga orang belajar tujuannya bukan hanya sekedar pintar. Sehingga orang belajar tujuannya bukan hanya sekedar tahu yang hak dan yang batil. Tetapi bagaimana orang belajar itu merasa diawasi oleh yang namanya Ar-Rahman, Zat yang Maha Suci, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada kaidah penting dalam metode belajar kita. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama kita mengajarkan bahwa al-manhaju muhimmatun. Metode dalam belajar, mengajar itu penting. Walakinna at-tariqatu ahammu minal manhaj. Tetapi cara menyampaikan metode tersebut jauh lebih penting daripada metode itu sendiri.
Tetapi perhatikan, wa ruhul mudarris, ruh daripada seorang guru ahammu minal manhaj wat tariqah. Itu lebih utama dan lebih penting menjadi dasar pokok daripada pendidikan, daripada sekedar metode terbaik dan juga cara terbaik dalam menyampaikan ilmu itu sendiri. Maka kita diajarkan, ketika kita menuntut ilmu, sadarilah bahwa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apapun yang kamu dapatkan dari ilmu, baik dari usahamu ataupun kamu dapatkan secara cuma-cuma, subhanaka, maha suci Allah, la ilma lana, enggak ada ilmu yang kita miliki, tidak ada sedikit pun, illa ma 'allamtana, kecuali ilmu itu Allah yang mengajarkan kepada kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena banyak hari ini yang menjadi perusak-perusak peradaban bukan orang-orang bodoh. Banyak hari ini yang menjadi perusak bangsa hari ini bukan orang-orang yang tidak pintar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm. Lihatkah kamu orang-orang yang pandai, yang cerdas itu dan menuhankan ilmunya, merasa pandai mengatur segala hal sistem dalam kehidupan, wa adallahu Allahu ala ilm, tapi ternyata dia sesat akan ilmu yang dia miliki. Suatu masa ditulis dalam sebuah kitab para ulama, dikatakan bahwa ilmul alimu wa aqlul aqilu ikhtalafa. Orang ilmu, orang alim yang berilmu dan orang akal yang orang yang punya akal berbeda pendapat. Apa yang lebih baik? Mana yang lebih mulia di sisi Allah? Apakah orang yang berakal atau orang yang berilmu? Man dzalladzi qad ahrasa syarafa. Siapa yang paling mulia sebenarnya? Orang yang punya ilmu atau orang yang punya akal? Mana yang lebih dahsyat? Akal atau ilmu? Faqala al-aqlu ana alladhi ahrastu ghayatuhu. Akal kemudian berkomentar kepada ilmu, kalau nggak ada akal, kita tidak akan tahu siapa, dan manusia tidak akan mengetahui siapa Tuhannya. Karena dengan akal lah kita mampu berpikir. Oleh karenanya di Quran banyak disebutkan tentang akal, dan disitulah titik kelebihan makhluk yang bernama manusia, karena Allah titipkan akal itu. Sehingga di Quran akan muncul, afala ta'qilun, tidakkah kamu berpikir, afala tatafakkarun, tidakkah kamu memikirkan hal-hal ciptaan Allah. Fabanal ilmu annal aqlu sayyiduhu. Maka ilmu pun mengatakan, sepertinya memang akallah tuanku dan aku bukan tuan dari akal. Ilmu merasa bahwa yang menjadi tuan yang paling mulia adalah akal. Karena kalau tanpa akal, manusia, makhluk yang bernama manusia ini tidak akan tahu siapa Tuhannya. Subhanallah. Faqala al-ilmu, ilmu kemudian berkomentar kembali. Man dzalladzi wasafa ar-rahmanu fi furqanihi. Wahai akal, tunggu dulu. Tapi coba kita perhatikan, kata ilmu. Siapa sih sebenarnya wasafa yang disifati dirinya dengan nama Allah Subhanahu wa taala fi furqanihi dalam Qur'annya? Lalu kemudian kita perhatikan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala punya nama Al-Alim, yang maha mengetahui. Tapi Allah tidak punya nama Al-Aqil, yang maha berakal. Subhanallah. Fabanal aqlu annal ilmu sayyiduhu. Maka akal pun tunduk dan mengatakan, sudah, ilmulah tuanku dan aku bukan tuan daripada ilmu itu. Kenapa? Karena Allah langsung menamakan dirinya Al-Alim, bukan Al-Aqil, yang maha mengetahui. Subhanallah. Lalu kemudian mereka berpisah. Fanadahumar Rahman, fanadahumat Taufiq. Lalu kemudian setelah berpisah, tiba-tiba ada panggilan. Dari mana? Dari Taufik. Dan Taufik mengatakan, wa ma taufiqi illa billah. Ternyata ilmumu memang bagus, akalmu memang luar biasa. Dia mampu menciptakan, bereksperimen. Dalam bahasa yang sering kita dengar adalah observasi, melakukan penelitian sehingga menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada.
Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu, dalam jiwamu, dalam ciptaanmu, apakah kau tidak berpikir, tidak meneliti tentang ciptaanmu betapa besar? Sehingga akhirnya kemudian ulama meneliti, lewat ayat tersebut muncullah anatomi tubuh manusia. Subhanallah. Fanadahum at-taufik. Ternyata akal, ilmu tanpa diawasi oleh taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dia hanya akan menjadi pedang yang tanpa gagang. Dia hanya akan mampu menghancurkan pemiliknya. Faktanya, kita mendengar kisah Bal'an bin Bauroh. Orang pintar, cerdas, doanya mustajab. Jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala setelah dilalaikan semuanya. Qarun, siapa yang tidak kenal dengan segala kekayaan dan kecerdasannya, ahli kitab, orang yang pandai membaca kitab. Subhanallah, juga tenggelam. Habis. Kenapa? Karena hanya berlandaskan akal dan juga ilmu. Maka yang paling pertama, konsep pendidikan dalam Islam bukan siapa yang paling pintar, bukan siapa yang paling berilmu, tapi siapa yang paling mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dalam surah Al-Baqarah diingatkan kepada kita, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah engkau kepada Allah, maka yang mengajarimu bukan lagi manusia, yang mengajarimu bukan lagi makhluk. Kau mendapatkan ilmu bukan lagi dari kitab-kitab dan tulisan-tulisan tangan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, Allah yang akan langsung mengajarimu bagaimana hidup yang benar. Hari ini kita tidak kekurangan orang berilmu, tapi kita kekurangan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah katakan, siapa yang paling mulia di sisi Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Artinya dasarilah ilmu, mendidik, wahai guru, wahai para penuntut ilmu, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan bahwa ilmu yang kau ajarkan, ilmu yang kita pelajari bukan daripada diri kita, tapi titipan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada rasa takut dalam diri kita. Yang kedua, setelah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah allamah. Ada proses. Ada proses. Hari ini generasi-generasi kita, data menunjukkan bahwa hampir generasi-generasi kita ini menggantungkan banyak keputusan dalam hidupnya ini melalui dengan ChatGPT atau AI. Subhanallah. Kenapa? Karena semua tidak mau berproses. Semua mau instan. Subhanallah. Dan ternyata kita didoktrin seperti itu. Anak-anak kita hari ini di usianya yang masih muda sudah mulai disibukkan dengan gadgetnya. Perhatikan apa yang kita lihat di gadget kita, di media sosial kita. Ketika kita buka yang namanya WhatsApp, kita akan menemukan add your status. Tambahkan statusmu. Kita buka lagi aplikasi yang lain, kita akan diminta untuk add your story. Tambahkan ceritamu. Subhanallah. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun masalahmu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jangan tanya kepada makhluk, jangan umbar kepada makhluk. Allah tahu kamu capek. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Wahai kalian yang hari ini sedang belajar, wahai kalian yang hari ini sedang menghafal Al-Quran, Allah tahu kamu tidak tidur, Allah tahu kamu ngantuk, Allah tahu kamu capek. Enggak mungkin Allah enggak tahu. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia diciptakan dalam bersusah payah. Pertanyaannya cuma satu, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang tua mau susah payah mendidik anakmu menjadi orang yang cinta kepada Allah, atau mendidik anakmu bersusah payah jauh daripada Allah? Santri, para guru mau bersusah payah mendekatkan santrimu kepada Allah, atau sebaiknya berbangga-bangga dengan IPK, nilai yang tinggi? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, seorang imam yang besar, tidak pernah fokus pada nilai, tapi dia fokus pada pendidikan akhlak. Subhanallah. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, hati-hati. Jangan sampai kita masuk pada ranah-ranah syirik-syirik kecil. Percaya kepada ikhtiar berlebihan, tapi lupa menyandarkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa tugasku hanyalah untuk berproses. Ada proses yang kita harus alami. Setelah itu baru kemudian apa yang dipelajari. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ilmu apa yang diajarkan? Hari ini orang berbangga-bangga untuk memamerkan hasil metode-metodenya.
sampai kapanpun kita akan hanya menemukan metode-metode terbaik. Tapi tidak ada metode terbaik kecuali mengembalikan umat ini kepada Al-Quranul Karim. Al-Quran. Jauh sebelum orang-orang merencanakan, hari ini Bank Dunia sedang berusaha untuk membangun sebuah pembangkit listrik daripada matahari. Tapi subhanallah, di surah Yasin yang notabene orang-orang Indonesia sering membacanya setiap pekan, itu diceritakan tentang bagaimana dahsyatnya Allah mengatur matahari itu. Sebelum semuanya dilakukan, Al-Quran sudah bercerita. Bahkan jangankan tentang matahari, kuda, al-khail, itu diceritakan dalam Al-Quran. Al-Quran menceritakan tentang kuda menjadi perhiasan. Al-Quran diceritakan tentang kuda menjadi alat tunggang. Al-Quran diceritakan tentang kuda bagaimana dia menjadi alat perang. Subhanallah. Hadirin jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang ketiga adalah apa yang diajarkan. Al-Quran. Yang keempat, allamahu syadidul quwa. Allamahu syadidul quwa. Harus yang mengajarkan itu syadidul quwa. Tegas, bukan keras. Itulah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kalau kita lihat daripada susunan pertama sampai urutan keempat, semua 1 dengan sampai 3 ini adalah bagiannya Allah. Baru kemudian yang keempat dan kelima ini adalah bagian daripada malaikat Jibril. Allamahu syadidul quwa, yang mengajarkannya dengan ketegasan. Hari ini subhanallah, generasi kita lemah, hormatnya kepada guru dusta, duduknya di depan guru penuh dengan kemunafikan. Tapi di belakang santri-santri, para pelajar sudah berani mengkritik, menceritakan aib-aib gurunya. Padahal ulama mengatakan, ujian daripada seorang santri, seorang pelajar, seorang penuntut ilmu adalah ketika diperlihatkan aib daripada gurunya. Subhanallah. Yang ketiga, yang kelima, yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala setelah allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Kata para ulama, apa sih arti daripada dzu mirratin fastawa? Dzu khalqin hasanin, dzu khuluqin hasanin. Menjadi seorang pendidik, menjadi seorang pengajar, guru, syaikh, dzu khalqin hasanin. Harus punya akhlak yang baik. Harus punya akhlak yang baik. Yang kedua, kalau akhlaknya baik, dzu khuluqin hasanin. Harus punya penampilan yang baik. Subhanallah. Dan Nabi kita mengajarkan itu semua. Hadirin jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah karakter pendidik, pelajar, dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika hari ini kita tidak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita mengembalikan umat ini kepada Al-Quran, bagaimana kita mengembalikan umat ini kepada bagaimana caranya Nabi SAW mengajarkan umat ini, maka kita akan satu persatu hancur. Kita akan melihat santri, orang hafal hadis, tapi menipu temannya. Kita akan melihat orang-orang yang berjubah, bergelar, pangkat jabatannya tinggi, tapi menghancurkan negara kita. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, dhaharal fasadu fil barri wal bahr. Terjadi kerusakan di bumi, di laut ini, bima kasabat aydin nas, hanya karena tangan-tangan manusia. Oleh karenanya, hadirin jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, realita pendidikan kita hari ini, karena kita terlalu sibuk mendidik anak agar pintar, tetapi kita lupa menjadikan anak itu, atau santri itu, atau pendidik itu sebagaimana layaknya manusia. Kita akan melihat bahwa orang banyak memasukkan anaknya di sekolah-sekolah unggulan, bukan karena mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, tapi gengsi dengan teman-temannya. Subhanallah. Padahal Imam Az-Zarnuji pernah berkata, an-niyatu miftahul ilm. Niat itu adalah kunci daripada ilmu itu sendiri. Sehingga kalau niatnya salah dalam menuntut ilmu, maka tunggulah satu persatu ilmu itu hanya akan menjadi validasi makhluk yang tidak disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.